Saudara, karena ini hari terakhir, saya bagikan saudara ya, impartasi saudara, roh-roh yang Tuhan mau kita punya saudara di dalam hidup kita. Saya bagi warisan terakhir karena Tuhan bilang itu pesan Tuhan. Selama bulan warisan, saudara, kita akan, Tuhan bilang bagikan warisan selama bulan warisan. Dan saudara harus bagikan warisan ini juga kepada anak buah saudara. Jadi saudara ini gak cuma terima warisan ya. Saudara ini bulan warisan, artinya saudara mewarisi dan mewariskan. Yang kedua, menangkap dan memultiplikasikan. Saudara, kita tidak sedang mau saudara ya cuma yang profetik, tapi kita mau semua menjadi daging. Amin. Saudara, sekali lagi setiap saudara, baik pemimpin maupun orang biasa, saudara tidak ada yang boleh berkata begini, ya saya sih biasa-biasa aja. Tadi lihat contohnya Evan, itu warisan saudara. Saya buat Mahanaim setengah mati saudara. Ya dalam bukan setengah mati, setengah hidup. Saudara, biar bagaimana setiap langkah dengan iman, dengan perjuangan, dengan air mata. Saudara, Joshua dapat Samaria Kudus dan bla 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 yang lain, yang di Cianjur dan sebagainya dengan cepat. Tapi Evan lebih cepat lagi. Saudara ya, bayangin saudara, langsung terima 6. Aduh saudara ya, ini enaknya warisan, bisa lihat gak? Saudara bisa lihat enggak gitu? Saudara bayangin ya, saya pertama kali ke luar negeri, saudara umur 17 tahun. Saudara Joshua dan Stephen pertama kali ke luar negeri umur 5-6 tahun. Tapi saudara Elion dan Miel, saudara umur 6 bulan. Saudara, dan yang lebih lagi mengerikan, saudara mereka baru umur 5 tahun. Dan 4 tahun mereka sudah ke 30 negara. Ini apa? Warisan. Ini warisan. Jadi kalau saudara tidak bisa menangkap bulan ini, sayang banget. Bahkan saya juga saudara, sampai kemarin terus teriak-teriak warisan. Ya, dari generasi ke generasi. Saudara, sekali lagi hari ini Tuhan suruh saya untuk membagikan saudara 12 roh saudara yang dalam hidup saya Tuhan kasih. Dan itu saya berharap saudara, seperti yang ayatnya yang Sabtu saya bagikan, Tuhan yang akan mengambil dan membagikan buat saudara, supaya saudara punya dan dimultiplikasikan. Nah, tapi persoalannya begini. Saudara, yang pertama, pada hari Kamis, tiba-tiba ketika saya berdoa, saudara, saya melihat bola dunia. Dan saudara, ada 12 malaikat yang jatuh. Tadi Kesia sudah bilang ribuan jutaan roh itu banyak. Tapi ini tiba-tiba ada 12 malaikat yang jatuh. Saudara, yang sangat kuat. Saudara ingin menghancurkan bumi. Ya, bukan berarti yang lain gak ada. Tapi ini 12 yang now. Yang musim ini, momen ini, saudara sedang mengerahkan semua kekuatannya. Saudara, dan ini yang kita akan habisi saudara ya. Untuk saudara dalam minggu ini, termasuk di Jumat Agung. Tetapi Tuhan itu ngomong gini, kalian itu punya lawannya dari roh ini. Dan Tuhan bilang sama saya, seluruh dunia terpengaruh nak. Karena itu lepaskan roh yang melawan mereka, yang engkau punya, supaya semua yang di Mahanaim bahkan yang mendengarkan akan berdiri dan menjadi jagal, saudara ya, atau saudara pemusnah dari semua roh-roh ini. Saya berharap saudara menangkap. Saya tidak banyak bahas roh ini, karena kalau rohnya dibahas dan rohnya yang mau diimpartasikan 12, saudara, kita bisa pulang jam 12 siang ya. Saudara, tapi saya coba ngebut supaya saudara nanti terima semuanya warisannya. Saya berharap saudara menangkap dengan cepat ya. Saudara, yang pertama saya lihat adalah roh penyesat. Roh penyesat itu membuat ya, saudara dikasih uang, saudara bilang ini, orang itu nganggap apa ya saya. Saudara, apapun negatif, apapun salah cara mikirnya. Bahkan dibilangin misalnya ya, kayak kemarin saya sudah bilang,
Ketika Tuhan bilang destinimu jadi raja, saudara bilang enggak, itu buat orang lain. Destiny saya cuma biasa-biasa. Pokoknya kita nggak usah terangin ya. Roh penyesat ini banyak sekali. Tapi saudara, apa yang saya punya ini Tuhan tanam sejak saya umur 12 tahun. Saudara, Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dari umur 12 tahun saya tuh deklarasinya begini, kebenaranmu ada dalam hidupku, kehidupanmu ada dalam hidupku, jalan yang tepat ada dalam hidupku. Saudara, ini roh. Saudara membuat, saudara, saya selalu berkata, Tuhan gak tahu caranya bagaimana buat aku benar, dibenarkan. Saudara, saya juga selalu berkata tidak mungkin, tidak ada jalan. Impossible is nothing. Karena aku bersama sang jalan dan pembuat jalan. Saudara, dan saya selalu berkata, saudara, aku ini hidup, gak mati, dan apapun yang kepegang pasti hidup, pasti hidup. Karena itu saudara percayalah, saya pegang saudara apapun di Belanda, semua roh kematian saudara. Saya datang saudara, saya buka persekutuan. Saudara, persekutuan itu langsung jadi 300-400. Saudara, selama saya di Belanda saya buka 7 persekutuan. Di 7 saudara kota, tapi juga di 7 negara. Apa hidup? Roh yang pertama kali saya mau berikan adalah roh kebenaran, roh kehidupan, dan roh pembuka jalan. Saya berharap saudara menangkap ini. Dan kalau saudara pegang ini saja, ini dahsyat banget. Ini pegangan saya pertama kali ketika saya umur 12. Saudara, next, roh kesakitan. Saudara, roh kesakitan membuat saudara dikasih tugas sakit. Aduh, berat, beban. Saudara tidak dikasih tugas, saudara bilang gini, aku yang paling gak dianggap, gak dipercaya. Karena ini roh kesakitan. Ya, saya gak perlu terangkan, udah banyak yang nerangin. Tapi saudara, ini yang saya punya, diberikan oleh Tuhan dan saya pengen wariskan. Setiap orang yang kepadanya Allah memberi kekayaan dan harta benda untuk kuasa untuk menikmati, untuk menerima bagiannya dan bersuka cita dalam jerih payahnya, itulah karunia Allah. Saudara, saya ini punya roh kuasa untuk menikmati. Saudara, dalam hidup saya, saudara boleh taruh saya di hutan, saya bisa nikmati. Saudara boleh taruh saya di gunung, saya bisa nikmati. Saudara boleh kasih saya orang-orang bego, saya bisa rubah mereka jadi orang terbaik. Kenapa? Saya punya kuasa untuk menikmati. Tapi saya dikasih saudara istilahnya preman-preman, saya bisa nikmati. Saya bisa pakai mereka untuk membuat terobosan-terobosan terbesar. Ini kuasa untuk menikmati. Dan kuasa untuk menikmati itu keren banget. Narik kekayaan. Saudara tinggal bilang kekayaan datang, datang. Harta benda datang, saudara. Dan selalu bersuka cita. Siapa di sini yang pernah lihat saya nangis? Dalam arti sedih melo-melo. Coba boleh angkat tangan? Jangan takut. Saudara, bahkan even waktu Pak Paul. Saudara gak pernah lihat saudara, saya menjadi melo-melo gak jelas. Sekali lagi saudara, ini roh keren banget. Kuasa untuk menikmati dan kuasa untuk bersuka cita. Saya berdoa saudara menerima warisan ini. Dan saudara akan menjadi orang yang saudara duit butuh berapa itu gak masalah. Saudara ke Israel, ini sekedar, saudara semua naik saudara. After naik, semua naik saudara. Saudara, mereka terus ngomong naik, visa naik saudara, semua naik. Tapi percayalah saudara, saya tidak tahu caranya bagaimana. Kenaikannya itu kalau dihitung 2M saudara. Saudara, kenaikannya itu saya harus tambah bayar saudara 2M. Itu belum yang subsidi loh saudara. Tapi saya tahu kita punya kuasa untuk menarik kekayaan. Untuk menarik kekayaan. Saudara, yang ketiga saudara. Saudara, ini roh kekacauan. Saya lihat tadi itu ngeri banget. Saudara, roh kekacauan ini membuat saudara macet
kacau balau, orang tiba-tiba gak bisa gerak. Tapi roh kekacauan ini membuat orang dari kecil gak tahu laki dan perempuan. Hari-hari ini anak umur 6 tahun, laki minta pakai baju perempuan. Saudara, berapa banyak di dunia ini hari-hari ini saudara mereka sudah ganti kelamin sejak umur 8, 7, 6 tahun. Roh kekacauan. Saudara, roh kekacauan Alkitab berkata membuat saudara tidak bisa mendengar. Membuat perang kalah. Membuat dunia saudara ya kacau balau. Orang tidak bisa taat kepada peraturan. Ini roh kekacauan. Saudara, dan ini yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan hidup kita semua. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Amin. Jadi kalau saudara ini ya dapat pekerjaan takut, ketemu orang takut. Saudara, kemarin ada orang WA saya dan bilang, "Bu, maafkan saya ya, tapi saya takut banget sama ibu." Saya bingung, saudara. Ya oke lah, saya galak, saya akui. Tapi saudara, kalau engkau punya roh Tuhan, saudara akan punya roh ketakutan. Lo paling dimaki apa susahnya sih? Ya toh, gak mati gak? Saudara, Bu Nika juga saya maki ribuan kali. Saudara, hidup-hidup. Saudara, apa yang kamu perlu takut? Jadi tangking tuh roh ketakutan. Saudara, dan kita harus punya apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, roh ini saudara ya, akan membangkitkan semua potensi dalam hidupmu. Dan saudara, kalau saudara punya roh ini, saudara memimpin, saudara anak, saudara akan lihat potensi anakmu dan saudara bisa bangkitkan. Saudara mau kan punya keturunan kayak saya? Saudara ya, punya keturunan kayak Stephen, Joshua, saudara kemudian Miel, Elion, asik kan? Saudara, saya cuma mau bilang begini ya. Kalau saudara ini punya roh yang membangkitkan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan ketertiban, saudara apapun. Saudara, ini maaf ya. Kalau Evan tidak ada di Mahanaim dan Joshua tidak punya roh yang membangkitkan, Evan hari ini jadi anak saudara, mungkin saudara ya sedang ngisep narkoba. Betul kan, Van? Sedang tidak berguna. Teriak keras jawab itu. Saudara, tapi ketika ada roh yang membangkitkan, hari ini kecil-kecil kayak Evan dari daerah, saudara pegang 6 sekolah. Setiap bulan kira-kira dia butuh 60 sampai 100 juta untuk mengatur semuanya. Oh 200 ya, lupa 200 ya Van sekarang. 200 dan bisa. Saya ini cuma pengen saudara tahu, ada roh yang membangkitkan. Amin. Saya cuma pengen saudara, saya nggak mau, saya bukan mau apapun ya, tapi saya mau gini ya, buat dirimu ini jadi raja-raja, buat dirimu ini jadi besar, buat dirimu ini jadi saudara ya, orang-orang yang punya power, kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Oke, next. Saudara, ini roh kehampaan ini ngeri. Ini sebenarnya sama-sama black hole, menyedot semuanya. Saudara, dan ini kalau roh kehampaan saudara masuk ya, maka saudara itu gak bisa rasa apa-apa dan saudara gak bisa dengar apa-apa. Gelombang itu butuh saudara untuk bisa meneruskan. Tapi karena dia kena roh kehampaan, semua suara bahkan hilang. Jadi ini ngeri banget. Saudara, ini membuat anak, orang, manusia tidak bisa dididik, gak bisa dengar. Dan apapun dalam hidupmu hilang. Dan dia menyedot bahkan sinar apapun dalam hidupmu. Tetapi saudara, ini dilawan dengan berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, di dalam kita ada Roh Kudus. Tapi saya mau berkata Roh Kudus yang membual-bual dan yang mengalir.
Saudara, kalau air itu nggak mengalir, maka itu bisa jadi sumber, saudara, tempat nyamuk berkembang biak. Tapi kalau air itu ngalir, dia selalu baru. Dia fresh, dia segar, dia membersihkan, dia menghidupkan. Gak ada satupun penyakit. Saudara pasti ada di Mahanaim, saudara bisa tahu. Kapan kita ngomongin yang lama? Saudara bisa selalu baru, betul? Saudara, kita ada 7 meterai, pindah 7 sumpah, saudara ya. Pindah 7 sungai, belum selesai. Sekarang kita sudah puncak, buka gerbang, belum habis. Saudara, ya Tuhan akan buka lagi yang baru. Betul? Selalu baru. Saudara, orang lain punya seragam itu satu. Saudara, seragam coba hitung kalau saudara tahu. 20 aja lebih, saudara. Ya. Sekali lagi, selalu baru. Seberapa saudara punya roh ini, dan hari ini saudara tinggal terima warisan, maka saudara bisa mengembangkan, menjadi besar. Idemu baru, saudara ya, cara pandangmu baru. Ketika orang lain berkata berdoa, ya, duduk diam. Kita bilang berdoa, angkat banner, saudara. Berdoa, naik ke gunung. Dan tadi lihat, dampaknya sangat berbeda. Saya berdoa saudara mengerti, ya, selalu baru. Saudara, yang kelima, saudara ini rawan atau gagak. Saudara, ini saya ngeri banget, saudara. Jadi pada waktu itu saya ini di roh ini seperti gini, sesaat berhadapan satu demi satu. Pada waktu saya berhadapan dengan Raven, maaf kata ya saudara, tiba-tiba seluruh badan saya itu menggigil. Saya berpikir, jadi bentuknya bukan burung gagak ya, semua namanya. Jadi kalau kita di dunia roh, di alam roh, ketika kita berhadapan dengan roh, kita langsung tahu siapa namanya. Saudara, dan ini semua bentuknya adalah manusia, tapi pakai sayap. Saudara, malaikat yang jatuh, dan wajahnya macam-macam, ada yang ganteng, ada yang mengerikan dan sebagainya. Saya pernah cerita sama saudara kan, roh kesakitan itu wajahnya aneh, saudara. Nah, Raven ini, saudara, kuade, saudara ya, hitam, saudara. Ya, sekali lagi bukan hitam Raven ya, ingat ya, ini bukan seperti itu. Tapi saya itu sempat menggigil pada waktu saya berhadapan sesaat, saudara. Dan ternyata roh ini adalah roh Alkitab yang berkata menelan sepertiga, saudara, dari apa? Bulan, bintang, dan matahari. Ini yang membuat saudara, jutaan bintang pemimpin, pahlawan-pahlawan, saudara, dan para saudara ya jenderal Tuhan berjatuhan. Saudara, roh ini menjebak, mencuri. Saudara, roh ini, saudara, bahkan berkata, saudara, dia akan membuat seluruh dunia, saudara, kehilangan destininya. Sekali lagi, saudara bilang, Bu, kenapa lawannya ini? Pada waktu saya doa, saya bilang, Tuhan, ini roh ngeri banget. Tuhan bilang, kamu butuh hati yang murah hati. Kamu butuh roh kemurahan. Maka kemurahan dari Tuhan akan membuat pengampunan demi pengampunan. Seberapapun bintang-bintang itu jatuh, akan ada kesempatan. Saudara, dan tiba-tiba saudara dalam penglihatan pada waktu saya teriak Tuhan, saya menggigil, loh ini roh apa gitu. Saudara, Tuhan bilang kemurahan, nak hadapi dengan kemurahan dalam hidupmu. Tiba-tiba keluar ayat tuh di hati saya, saudara, teriak. Saya bilang gini, 7 kali orang benar, 7 kali akan bangkit. Saudara, dan saya cuma ngomong begitu. Saya bilang saya akan lepaskan berjuta-juta, saya bilang, kasih karunia. Berjuta-juta kesempatan, berjuta-juta pengampunan. Dan kau tidak bisa ambil sepertiga dari bintang, sepertiga dari bulan, sepertiga dari
matahari. Sudah tiba-tiba dia mundur. Cuma mundurnya belum banyak. Baru mundur 2 langkah, saudara. Saudara dan Tuhan bilang, nak, ini harus dihadapi dengan roh kemurahan. Saudara, ada banyak orang tanpa kita sadar, ya, hidupnya ini gak murah, saudara. Maksudnya murah, gak mengeluarkan roh kemurahan. Tapi hidupnya pelit, saudara. Berbagi ilmu gak mau. Kalau saudara tidak mewariskan, itu roh pelit loh, saudara. Saudara harus punya roh kemurahan untuk mewariskan. Saudara mendidik. Dan saudara ini ya, kalau saudara tahu sampai anak-anak rohani saya jadi, saya harus berjuta-juta kali, saudara, mengampuni, menggendong, membayar. Berjuta-juta kali memberi kesempatan walaupun di tangan mereka hancur. Berjuta-juta kali, saudara, saya longsor minta ampun. Ya, ini cuma contoh ya. Saudara, pada waktu Leo jatuh bangun sama perempuan dulu 1.000.000 tahun yang lalu, saya lebih dari 5 kali loh dimaki. Dan saya berhadapan dengan setiap orang yang saudara orang tuanya. Tapi gak cuma Leo. Saudara, saya dimaki gara-gara burut itu 6 jam, saudara. 6 jam dimaki, saudara, gara-gara burut. Tapi ya puji Tuhan lah, saya itu kan punya karunia menikmati ya. Saudara, orangnya bilang begini, kita ketemu di hotel. Ya, waktu itu urusan burut, saudara. Saya bilang oke. Sampai di sana, saudara, dia maki saya 6 jam. Jadi saya makan 6 jam, saudara. Dia nggak makan sama sekali yang maki-maki saya. Saudara, dia maki-maki saya 6 jam. Saudara, dan saya makan 6 jam. Terus saya pulang dengan sangat kenyang karena saya makan 6 jam, saudara. Terus orang nanya ke saya, Bu, ibu nggak gemetar? Ibu nggak takut dimaki-maki? Saya even nggak terlalu dengar. Yang saya nikmati makanannya, saudara ya. Karena saya punya karunia menikmati. Tapi kalau saudara tanya, Bu, ibu harus hadapi itu. Iya. Dan ini dalam rangka ini. Dalam rangka tadi. Saudara, ada berapa banyak Mahana yang membuat kerugian dan saya harus tutup dan bayar. Sekali lagi. Tapi roh kemurahan membuat engkau mendapat kemurahan. Ya. Saudara, yang keenam adalah kelelawar. Saudara, dan pada waktu saya berhadapan dengan dia itu, wah, saudara ya, bau amis darah yang mengerikan. Saudara, dan seketika ketika dia begitu, saudara, itu sepertiga bumi gelap. Saudara, sepertiga bumi gelap. Saudara, dan saya berdoa, Tuhan tolong. Saat itu Tuhan, saya tanya apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, kamu berdiri dengan darah perjanjian. Saudara, saya punya sangat kuat, saudara, sebuah sumpah dan perjanjian darah. Dan saya berdoa, ya kalau saya terangkan panjang lebar sekali lagi gak sempat. Tapi kalau saudara ngerti ini aja, sumpah dan perjanjian darah, saudara bisa klaim tidak ada penyakit kena pada saudara. Karena saudara bilang darah yang ngalir adalah darah Yesus yang sudah menebus semua penyakit. Saudara, kalau ngerti ini, saudara bisa klaim semua keturunanmu jenius, pintar dan ajaib. Saudara, kalau ngerti ini, seberapapun iblis datang dan menuduh engkau bodoh, bego, engkau begini, saudara bilang, hei iblis, sejak kapan hitungannya aku? Hitungannya darah perjanjian. Dan darah itu lebih mahal dari apapun juga. Saya berdoa saudara mewarisi ini. Kalau saudara bilang ini, iblis bilang, kamu gak bisa mewarisi. Kamu gak ada talian darah. Ada. Kita punya darah yang sama. Darah Kristus. Saudara, saya berharap saudara mengerti ini. Tapi dia memang ingin membuat gelap, masa depan gelap. Saudara, pemerintah gelap. Saudara ya. Nah, next saudara. Saudara, yang ketujuh adalah roh kebinasaan. Ini juga
Wah, membuat saya bulu kuduk saya merinding, saudara semua. Karena sesaat, saudara ya, ketika dia gini cumaan loh saudara. Saudara, itu semua yang bagus hancur jadi debu. Saudara, sesaat saya lihat bagaimana Afghanistan dulu dan Afghanistan sekarang. Saya lihat bagaimana Irak dulu dan Irak sekarang. Dimanapun roh ini, saudara, dia benar-benar membuat, saudara ya, semua binasa. Dan binasa itu sampai dalam, saudara ya, kekekalan, tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Saudara dan saudara, ayatnya kita tahu, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar, tapi juga ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Dan ada ayat yang lain yang berkata, kalau engkau tidak berani menyerahkan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Saudara, ada sesuatu yang diwariskan dari ayah saya. Ini saya nggak dapat dari ayah saya, nggak dapat karena saya, tapi saya tahu ini diwariskan dari ayah saya. Ayah saya tuh nggak pernah takut mati. Bu Iren dan semua tahu, malah pengen mati, saudara. Dia selalu bilang gini, aduh aku pengen ketemu Tuhan, aku mau sama Tuhan. Aku sudah sangat pengen bersama dia. Dan saudara, setiap kali dia menghadapi resiko, dia selalu ngomong gini, paling mati. Dan begitu mati kita akan melihat kekekalan. Saudara, ada banyak orang, maaf kata ya, takut mati. Dan gak pernah berani menyerahkan nyawanya. Saudara, gak bisa kalahkan roh ini. Saudara, ketika Tuhan bawa engkau, saudara mungkin diutus ke gunung, ketemu sama aliran keras apapun, santai aja. Bilang aja, apa sih yang bisa hilang dari kita? Bukankah semuanya dari Tuhan? Dan kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan takut kehilangan pride. Karena di dalam nyawa itu ada pride, ada keinginan. Saudara, ada yang namanya, saudara ya, semua cita-cita. Tapi saya selalu bilang sama diri saya, Tuhan minta cita-cita, silahkan. Karena cita-cita Tuhan pasti lebih bagus daripada cita-cita saya. Saudara, ini Ibu Iin yang ambisius, Ibu Iin yang begini ya. Saya cuma bercita-cita punya persekutuan 1 ya. Saya kerja punya anak 2 tapi dapat 3 dan dapat sekian banyak saudara. Saudara dan saya berpikir kalau gaji saya 50 juta setiap bulan, saudara cukuplah. Itu Ibu Iin aslinya, itu cita-cita. Pada waktu saya berusia 21 tahun. Saudara, bayangkan kalau cita-cita saya tidak disuruh Tuhan meletakkan. Ngomong-ngomong ya, 50 juta itu saudara buat di mana? Bayar listrik aja gak bisa. Bayar makan saudara aja gak bisa. Saudara, jadi coba bayangkan, seandainya saya tidak meletakkan cita-cita. Saudara, saya gak pernah pikir saya akan keliling dunia. Saya sekali-sekali, saudara, ke luar negeri udah bagus. Nih saudara, cuma buat kesaksian aja tuh, aduh pokoknya hidup sama Tuhan tuh keren banget lah. Saya ketemu sama teman-teman saya yang S2 lulusan Delft, yang waktu saudara 28 tahun yang lalu saya full time. Mereka semua bilang, makan apa? Saudara, dan mereka bilang, saudara ya, bagaimana masa depanmu dan hidupmu? Saudara, saya barusan ketemu dan mereka semua sudah pensiun. Terus di tengah obrolan kami sebentar, dia tanya begini sama saya, kapan nih kita terakhir ke luar negeri ya? Yang satu sebut 5 tahun yang lalu, yang satu 6 tahun yang lalu, yang satu 8 tahun yang lalu. Terus dia tanya ke saya, kamu kapan ke luar negeri? Saya cuma senyum, sungkan saya. Sungkan, saudara. Mereka yang punya, saudara, titel, hari itu gaji mereka 20 juta. Saudara, hari itu saya buang itu di sampah. Dan mereka, saudara, bahkan kita ngobrol, dia bilang ini,
Kita udah pensiun dan gak ada uang. Padahal saya pengen sekali ke Eropa belum. Saya pengen ke Amerika, rata-rata mereka baru ke 2-3 negara. Saudara, selain Belanda, mereka ke Singapura, ke tempat-tempat yang dekat. Sedangkan saya ke 40 sekian negara. Sekali lagi, seberapa hari ini engkau berkata, gak ada yang terlalu mahal buat Tuhan. Gak ada yang terlalu, saudara ya, kita harus pegang seperti khotbahnya Kesia. Itu sampah. Semua yang kau pegang hari ini, termasuk uangmu, 100 juta, 200 juta itu sampah. Dan ketika kau taruh itu diinvest dalam kehendak Tuhan, kau akan lihat miliaran, triliunan sedang Tuhan beri. Saudara, ada 8 itu roh Abaddon, dunia orang mati. Saudara, dan dunia orang mati ini sedang terbuka. Saya sampai Tuhan, saudara, karena hari itu saya melihat di roh, saudara, dunia orang mati yang sangat besar, lubang maut dan lubang neraka terbuka. Dan Tuhan bilang, tutup nak, tutup pada waktu Jumat Agung, atau engkau akan sangat susah. Saudara, saya berdoa, saudara, ajak siapapun yang mau mengerti. Karena kali ini, saudara, Tuhan kasih sangat jelas kuota. Apapun minimal 1000 orang sepakat. Saudara, per bagian. Saudara, jadi pastikan per bagian dari jam 7 Jumat Agung harus ada 1000 orang minimal. Saudara, Tuhan bilang gak bisa nak. Ini sudah perang sangat melebar. Nah saudara, untuk ini saudara, ini dunia orang mati itu mulai terbuka dengan sungut-sungut. Saudara masih ingat, saudara, ketika orang Israel bersungut-sungut, akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Jadi sungut-sungut itu membukanya, ya. Saudara, kuncinya. Tapi sekali lagi, salah satu kenapa Tuhan suruh kita buat orkestra di Israel, karena untuk menutupnya kita butuh ucapan syukur. One voice, menyembah dan memuji. One voice, saudara. Ada sebuah pengagungan. Saudara, ada sebuah cinta. Ada sebuah, saudara, rasa jatuh cinta kepada Tuhan. Dan ini akan menutup lubang maut. Saudara, dan roh yang selalu bersyukur. Saudara, itu dari papa saya sih. Dan itu turun ke saya. Dan saya berdoa semua saudara punya. Saudara, bayangkan hari itu Pak Yusak. Saudara, menantunya mati. Darah 400 cc di atas kepalanya. Saudara, itu dokter bilang sakitnya, menurut dokter ya, sakitnya itu sangat ngeri. Karena bayangkan otak saudara yang cuma segini, tiba-tiba ketambahan 400 cc. Saudara, itu tegangannya, tekanannya. Tapi tidak ada satu kata pun, aduh, au. Semua yang hari itu mengunjungi, nemenin tahu. Yang keluar cuma apa? Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa ini ada dan turun. Bisakah saudara lewati apapun? Bahkan di titik yang saudara tidak mengerti. Di titik lembah kekelaman. Di titik padang gurun terpanas. Di titik saudara tekanan terberat. Kalau saudara punya ini, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara, tekanan akan menjadi fondasi. Saudara, dan semua kekeringan akan menjadi kelimpahan. Saya berdoa saudara mengerti roh ini. Saudara, yang ke-9, saudara, adalah Lilith, tapi sebenarnya bukan saya cuma ngambil yang gampang aja ya.
Ini perempuan cantik banget saudara. Saudara ini bawa semua harta, kekayaan yang tadi Joshua jelaskan tuh. Lilith, good saudara ya, enak. Saudara baik, bijaksana kelihatannya. Saudara dia seduktif banget. Saudara dia bisa merayu, dia menawarkan apapun yang kau inginkan. Saudara dan gawatnya, banyak orang gak tahu sedang disodorkan apa yang diinginkan. Tapi itu membunuh, menjebak, menghabisi dia. Saya berdoa saudara mengerti ini roh gak gampang banget dihadapi. Saudara dan senyumnya anggun, gak kasar, gak liar, gak bego. Saudara, kalau saya cowok ya biar bagaimana aja, saya cewek aja kagum cantiknya. Saudara, dan dia bilang, saudara, ini lebih ngeri, yang lain bilangnya sepertiga. Dia ngomong begini, seluruh dunia bermain dengan aku. Sampai saya, saudara ya. Dan Tuhan bilang, nak, hadapi dengan hikmat. Saudara, dan dikatakan murni, pendamai, perlama, penurut, penuh belas kasihan dan buah roh. Saudara tidak memihak, tidak munafik. Saya berdoa saudara menangkap ini hikmat yang di dalam Amsal 8 yang bermain-main di depan Tuhan. Bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang dari pikiran Allah dan pikiran Kristus. Saya berdoa kita menginginkan ini dan kita menerima ini. Ya, saudara, yang ke-10, ini adalah roh yang bajunya itu merah saudara. Ini kayak jenderal kuat deh sekali saudara. Saudara, dan dia penuh dengan marah dan perang. Saudara, dan saudara harus lawan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam hidup saya berkali-kali mengalami yang saudara ya, hari itu ketika anak saya yang ketiga ya. Saudara, anak saya yang ketiga hari itu kritis di rumah sakit. Setiap hari butuh sekitar 10 juta. Tiap hari saudara, bukan saudara ya, dan zaman itu belum ada BPJS. Saudara, dan setiap hari orangnya bilang begini, Bu, kalau ibu tidak taruh 10 juta tidak ada obat. Bu, kalau tidak ada 10 juta tidak ada oksigen. Bayangin saudara. Saudara, hari itu saya tidak ada uang, suami saya tidak ada uang sama sekali. Saudara, dan hari itu Mahanaim tetap berjalan. Dan hari itu hal yang sama, saya ditelepon sama kontraktor karena dia tidak tahu kalau saya sedang di rumah sakit. Dia bilang, Bu, kalau ibu tidak kasih 3M maka semuanya berhenti. Saudara, dan dalam hidup saya sering banget seperti itu. Saudara, dipepet dalam segala arah. Tapi sekali lagi, saya bersyukur saya punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya berdoa ini ada membuat saudara bisa mengambil keputusan, membuat saudara tetap tenang, membuat saudara waras, membuat saudara tidak saudara ya emosian. Itu tiap hari saya harus ambil keputusan. Dokter bilang operasi atau tidak, infus atau tidak, obat ini atau tidak. Dan dokter dengan gampang bilang, Bu, obat ini tapi kalau terlalu keras anaknya mati. Pokoknya tiap hari saudara. Dan itu tidak cuma sekali terjadi dalam hidup saya. Posisi itu berkali-kali. Tapi kalau saudara tanya apa yang membuat kita bersama-sama keluar sebagai pemenang, adalah damai sejahtera. Kalau roh ini ada dalam hidupmu, kau akan tetap tenang sekalipun badai bergelora. Kau akan dipeluk dengan cintanya dan sayapnya. Saudara, ada penguasa Persia yang hari ini saudara ya sedang juga mainkan seperti orkestra. Dan kita harus dilawan dengan generasi Mikael.
Tapi karena saya sudah terangkan tentang generasi Mikael, warisan pertama, salah satu yang pertama, saya tidak terangkan. Saudara, dan yang terakhir adalah roh yang tadi dikatakan oleh Beb. Saudara, roh ini menyatu. Kalau saudara baca, itu enggak satu roh. Saudara, jadi dikatakan gabungan dari Baal, nabi palsu, saudara ya. Saudara, gabungan dengan dari antikris, naga, bis. Disebutnya jelas bis, saudara. Saudara, dan ini benar-benar saudara satu makhluk ya. Dari makhluk itu keluar segala macam binatang. Jadi saudara, dia bentuknya ada naganya, ada buayanya, ada kataknya, ada, maaf kata saudara, ada sayapnya, ada beruangnya, saudara. Seperti yang digambarkan di akhir zaman dan di Alkitab. Dan saudara, tadi sudah diterangkan oleh Bu Bet. Saudara, pertama dia mau menyesatkan, membuat mujizat palsu. Saudara, dan dia ngajak perang. Saudara, dia juga menajiskan. Dan kalau saudara baca tarik di Daniel, dia menghentikan semua mesbah. Dia menghentikan semua kebenaran. Jadi roh-roh yang kita hadapi ini, haleluya, puji Tuhan, saudara ya. Tapi saudara, ketika saya berhadapan sesaat, Tuhan kasih ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, kata damai di situ shalom. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, aku akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tapi aku akan bawa engkau juga dari satu shalom ke shalom yang lain. Bahkan kata shalom kalau ditarik itu bisa punya arti kesempurnaan kepada kesempurnaan yang lain. Whole. Shalom juga bisa ditarik dengan whole, utuh. Saudara, dan saya berdoa setiap saudara menerima ini. Saudara, tiba-tiba di hidupmu tuh shalom. Ya, orang yang hatimu nggak shalom, nggak utuh, saudara gampang sekali diprovokasi sama kuasa gelap. Ya, gampang sekali saudara. Kenapa nggak utuh? Tapi kalau utuh, saudara kan berbeda. Ya, mari ini juga bicara tentang segala aspek tubuh jiwa roh. Ini juga bicara saudara soal hikmat, kepandaian, soal ekonomi, kesehatan, shalom. Dan saya berdoa pagi hari ini saudara terima warisan ini. 12 roh yang akan menjaga kita sampai garis akhir, sampai dalam kekekalan. Saudara, saya akan ajak nyanyi. Saya minta lagu, ada Holmes gak? Minta lagu apa? Lagu saya. Saya minta full musik semuanya. Tapi saya nggak mau yang sampai bakar ya. Saya cuma mau di depan ya. Yang apa itu? Aku tak mau satu hari pun. Terus satu kali aja langsung nyatakan. Terus kemudian kita mau bahasa roh. Kita mau ambil. Saudara, kenapa saya ambil lagu ini? Saudara, hari itu, saudara, seperti yang saya sudah katakan di malam hari. Jam 12 malam saudara. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, masih terlalu banyak yang aku ingin bawa. Aku masih punya 1 juta puncak. Tapi apakah engkau mau? Tapi juga ada 1 juta peperangan. Tapi apakah engkau masih excited untuk berjalan bersamaku? Dia berkata masih ada 1 juta kabut, 1 triliun lawatan. Ada banyak gudang-gudang karunia yang belum kau lihat. Apakah kau masih mau? Saudara, warisan masih sangat banyak. Persoalannya apakah kau mau? Apakah kau sangat menginginkan? Apakah kau berkata, Tuhan, berapa banyak pun peperangan bersamamu, aku akan melihat kemenangan demi kemenangan, melihat kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban merubah setiap peperangan
menjadi puncak lawatan. Mari minta 12 roh ini dengan sangat